Halo saudara, berjumpa kembali bersama saya Lukman Hidayatullah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengaktifkan fungsi pencarian ya. Maksudnya begini, ketika data sudah banyak, misalkan data siswa sudah ratusan atau ribuan, maka dalam pencariannya kita agak sulit ya. Maka kita harus eh, mengaktifkan fungsi pencarian. Di bawah daftar siswa ini saya akan menambahkan form pencarian sebagai berikut. Kita langsung saja ke codingan. Adanya di indeks itu di bagian daftar siswa ini. Kita akan membuat sebuah form ya. Sebuah form di mana atribut wajibnya adalah action. Kita kosongkan actionnya karena datanya akan dikirim ke sini juga. Metodenya adalah post, artinya dikirim, tidak muncul di URL, ya, ada di belakang layar gitu, langsung saja, dan di bentuknya kita input, ya. Kita lihat dulu, sudah ada perubahan atau belum? Belum ya, kita bentuk input. Inputnya adalah bentuknya teks dan bentuknya keyword. Namanya keyword gitu. Kita simpan, kita lihat sudah ada ya. Kemudian kita kasih di sininya keterangan, buttonnya cari ya. Kita lihat di sini, kita tambahin buttonnya cari, kasih tanda seru misalkan. Nah, di button itu ada yang namanya tipenya submit ya, gitu. Terus kita namanya kita kasih cari. Nah, kita simpan dulu. Kita lihat bagaimana perubahannya. Sudah ada cari, cuman ini agak terlalu mepet ya. Kita beri celah sedikit, kita kasih BR di sini. BR. Kita simpan. Kita lihat lagi. Sudah ada celah sedikit, cuman ini nggak terlalu pendek, maka kita akan panjangkan di sini size-nya kita berikan 40 aja. Kita lihat, kita save dulu. Nah, sudah panjang. Nah, ini belum aktif, kita harus aktifkan. Kita caranya mengaktifkannya itu auto fokus biar fokus dia aktif. Auto fokus yang ini. Kita simpan dulu, kita coba. Nanti akan berubah warnanya. Nah, bukan berubah, jadi ada aktif ininya, ada pergerakan. Selanjutnya di sini kita kasih keterangan ya. Di sini kita kasih keterangan suruh isi apa gitu. Di sini kita kasih keterangannya adalah menggunakan perintah placeholder. Itu di dalamnya kita isi. Masukkan keyword pencarian. Titik. Kita simpan, kita lihat. Nah, masukkan keyword pencarian, titik. Selanjutnya baru kita jalankan logiknya. Di sini, tapi sebelumnya pada saat ini loh, orang kan kalau misalkan mencari nama misalkan Lukman, nanti akan pencarian keduanya itu akan muncul di sini. Biar nggak muncul, biar di off kan, maka kita harus mengisi di sini namanya itu autocomplete namanya ya. Autocomplete yang ini, autocomplete-nya kita off-kan. Jadi ceritanya pada saat kita menuliskan Lukman di sini misalkan, nah ini Adi misalkan, Lukman,
cari, nah, dia hilang. Terus kalau kita Lukman lagi ada di situ, kita coba simpan dulu. Ctrl S, kita refresh, Lukman, tuh nggak ada kan? Jadi tidak muncul gitu. Autocomplete-nya di off kan. Selanjutnya setelah kita membuat formnya ini, kita jalankan logiknya. Seperti apa? Kita ke atas di sini pada awal halaman, query select from siswa. Jadi semua siswa itu akan muncul seperti ini. Tetapi kita akan meminta gitu siswa yang mana yang siswa yang mana yang kita cari. Di sini kita menggunakan kita kasih keterangan dulu. Ketika tombol cari ditekan, maka jika gitu kan, kita kasih perintah tip iset. Ketika tombol cari ditekan, kita kirim apa yang ketika tombol ditekan, tombolnya tombol cari gitu ya. Ketika tombol cari ditekan, maka data siswa itu dari fungsi cari, kita nanti buat fungsi cari itu yang dikirim melalui variabel post berdasarkan keyword yang ditulis di sini, itu keyword itu. Maka kirimkan data atau cari data siswa yang dituliskan oleh user dalam keyword ini, keyword pencarian ini gitu ya. Berarti if iset post cari, jika fungsi cari ditekan gitu, munculkan data siswa dari fungsi cari yang dituliskan di keyword ini ya. Nah, ini kan fungsi carinya belum dibuat nih, maka harus dibuat dulu. Dibuatnya di function ya, kita pisahkan. Ini di sini function. Di function ini kita membuat di ujung ini tambahin function. Functionnya function cari yang akan menerima data yang dibentuk apa? Keyword ya, keyword itu. Nah, kita berikan query-nya, perintahnya. $query itu, $query itu, $query query-nya seperti apa? Query-nya itu adalah select bintang data, select ambil data dari tabel siswa itu where yang mana gitu, yang mana bentuknya adalah misalkan nama ya, nama yang seperti apa, like nama yang seperti yang diisikan di keyword pencarian itu gitu kan, itu $keyword atau
or itu. Nah, kita ada banyak kan pencarian yang bisa nama, bisa niche gitu kan. Kita langsung copy aja ini nih. Keyword, nama, copy kita ya. Ctrl V, niche misalkan yang kita cari. Terus misalkan kita akan cari email ya. Kita email kita cari. Kita bisa mencari email atau jurusan ya. Ctrl V aja biar gampang. Jurusan kita ganti yang ini. Jurusan. Nah, yang kalau di ujung terakhir jangan kasih or-nya. Kasih langsung kita ini harus pakai titik koma kan? Ya. Titik koma. Jika ini sudah yang dicari itu dituliskan dan dicari gitu, maka kita kembalikan jika ada datanya return gitu, return query gitu kan. Jika ada, tunjukkan atau kembalikan $query gitu kan. Nah, Ctrl S ini sudah jalan kayaknya ya. Function cari keyword benar, query select dari siswa apa nama seperti ini. Oh ini nih, biar kita misalnya mengetik hanya suku kata atau awal-awalan huruf yang kita cari, dia sudah bisa menunjukkan ya. Jadi kita tidak perlu mengetik yang sama gitu kan. Cukup depannya atau belakangnya. Bila depannya itu, bila belakangnya itu gitu kan, semuanya kita isi dengan misalkan ada data yang mendekati, maka dia akan dimunculkan biar mudah. Kita berikan $, ya di keywordnya ini. Kita simpan, Ctrl S, mudah-mudahan jalan ya fungsi pencarian ini. Jika tombol cari ditekan, maka kirimkan data siswa dari fungsi cari itu. Fungsinya udah ada, kita langsung ke sini aja. Refresh dulu coba. Nah, kita akan coba misalkan Zainal. Oke, cari ada. Oke, ada. Zainal, teknik industri dia. Kita misalkan mencari siswa yang jurusan teknik bangunan misalkan. Ada berapa orang? Teknik bangunan. Cari ada berapa orang? Oh, ada 5 siswa. Nah, itu untuk mempermudah dalam pencarian. Demikian Saudara mengaktifkan fungsi pencarian pada pemrograman PHP ya. Untuk mempermudah dalam mencari data siswa seperti tadi yang sudah saya paparkan. Untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.